beliau Rasul mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Kata Nabi, tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amalan-amalan di hari-hari ini, yaitu hari 10 bulan Dzulhijjah, yang awal bulan Dzulhijjah. Kata sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah enggak bisa ngalahin juga ya Rasulullah. Katanya, tidak bisa juga walal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh yang dilakukan seseorang hamba di awal 10 bulan Dzulhijjah. Apakah puasa itu? Apakah hadir majlis itu? Apakah menulis tulisan ilmu itu? Apakah dia berzikir kepada Allah? Apakah dia bersilaturahmi ke tempat sahabat, kawan atau keluarga? Apakah sedekah dengan sedekah yang dikeluarkan dari uang dan rezeki yang diberikan Allah padanya dari kantongnya? Apakah itu berupa senyuman yang diberikan kepada saudaranya ketika dia berjumpa, saudara fillah, saudara seiman yang dia jumpai di perjalanan, atau yang dijumpai di dalam bis, atau yang dijumpai dimanapun yang ia jumpa dengan mereka, yang merupakan amalan ringan tetapi disimpan pahalanya ketika qabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul katakan dalam hadis, asy'ub al-imanu tis'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 79 cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling tinggi cabangnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu perjalanan muslimin dari jalan mereka. Apapun yang kita lihat di perjalanan kita, kemanapun kita menuju, lalu kita lihat ada batu di tengah jalan, kita singkirkan. Ada paku yang bisa membahayakan, kita singkirkan. Ada lubang yang bisa membahayakan seorang pengendara atau pejalan kaki, lalu kita tandai dan agar orang tahu dan menghindari itu. Imatatul adza anit tariq, menjalankan menjauhkan segala yang mengganggu perjalanan muslimin dari jalan mereka. Paling rendahnya syu'batul iman, cabang iman adalah itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nilainya di awal bulan Dzulhijjah ketika dilakukan itu, amalan-amalan baik semacam itu yang terlihat sepele menjadi sesuatu yang mendatangkan mahabbah dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa dikalahkan oleh jihad, yang tidak bisa dikalahkan oleh jihad. Senyuman-senyuman yang kita berikan kepada saudara-saudari muslimin muslimat, terutama mereka yang masuk dalam lingkaran kerabat, terutama mereka yang masuk dalam lingkaran para masyayikh, yang mungkin terlihat sepele di banyak orang, tapi ketika dilakukan di awal bulan Dzulhijjah, itu amalan yang disebut Rasul menarik mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali ada seseorang yang keluar berjihad fisabilillah, dia bawa hartanya juga sebagaimana dia bawa dirinya, dia ikut berjihad bersama muslimin, pasukan muslimin, dan bukan cuma dirinya, hartanya dia bawa ke kancah peperangan, dimodali perang itu dengan hartanya, dan dimodali dirinya untuk berperang dengan hartanya. Lalu walam yarji' min dzalika bi syai', kata Rasul, enggak lagi pulang setelah itu. Ia pulang, tapi pulang namanya, hartanya tidak pulang, tubuhnya tidak lagi pulang dalam keadaan hidup, tewas di jalan Allah Ta'ala dan jadi syahid. Kata Rasul, hanya itu amalan yang bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan para hamba Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak semua orang dibukakan Allah pintu amalan itu. Kalau kita mau mencari, Anda mau berjihad fisabilillah, mau punya duit ini 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta, Anda mau berjihad fisabilillah,
Di mana kita temukan nama amalan soleh itu untuk bisa kita lakukan dan kita jalankan? Tapi tersenyum yang merupakan ibadah, mengenyahkan dan menyingkirkan hal-hal yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, ya, dan itu merupakan ibadah. Membantu orang-orang yang mempunyai hajat, baik itu kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, walaupun hajat kecil. Semisal, tolong dong ambilin sendal saya ada di sana, nah, diambilin sana. Hajat, kata Rasul dalam hadis, man qadha hajata akhihil muslim faka'annama i'takafa fi masjidi hadza 10 sinin. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang muslim, saudara yang muslim, maka dia seperti beriktikaf di masjid aku selama 10 tahun. Itu kalau di luar bulan Dzulhijjah, terlebih lagi kalau di bulan Dzulhijjah dilakukan. Yang mana di saat-saat ini ketika seseorang pergi haji, lalu setelah itu dia ke Madinatul Munawwarah atau ke Madinah dahulu, ketika dia datang di awal-awal sebuah jauh dari hari haji, dari hari pelaksanaan haji, maka dia akan ke Madinah terlebih dahulu. Dan kita dengar dari info yang ada bahwa sekarang untuk masuk ke dalam Raudhah, ke dalam Masjidil Rasul, harus daftar di aplikasi dulu. Itu pun kalau dapat antrian itu pun kalau bisa masuk. Tapi ini Rasul katakan dapat i'tikaf, pahala i'tikaf di masjidku selama 10 tahun, hanya sekedar memenuhi hajat seorang muslim. Dan banyak hajat muslimin di antara kita. Kita punya acara, mungkin punya hajat kepada orang lain, apa? Agar mereka datang dalam acara yang kita buat di rumah. Apakah 7 hari, apakah 40 hari, apakah haul seperti ini, apakah tasyakuran, khitan, ataupun apapun itu, kita berhajat kepada orang-orang yang kita undang untuk dia datang, lalu mereka penuhi hajat kita dengan kedatangan mereka. Ambil pahala 10 tahun i'tikaf di Masjid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi jika dilakukan di awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertamanya di bulan Dzulhijjah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan